Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ciamis akan melakukan praktek demonstrasi Kotek 2 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan anggota kelompok kami ada Sikin SPD, dan saya sendiri Teli Andriani SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Bu Ria, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bu, bagaimana ya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik ya. Pada kesempatan kali ini Bu Ria akan melakukan praktek coaching ya. Iya. Oke, jadi pertama-tama sebelum Bu Ria melakukan praktek coaching, kita akan melakukan percakapan terlebih dahulu. Di sini nanti pada saat praktek coaching, saya akan memperhatikan dan mengamati kegiatan yang Ibu lakukan, dan saya juga di sini akan menilai dengan menggunakan rubrik penilaian ya Bu ya. Baik Bu. Apakah praktek coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, kompetensi Ibu dalam present, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, apakah itu sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Nah, dan selanjutnya saya juga akan melihat prinsip coaching ya Bu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum itu, saya ada mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu, boleh? Boleh Bu. Nah, di sini pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. 3 kompetensi. Oh iya, jadi semuanya 3 kompetensi tersebut akan Ibu kembangkan ya? Iya. Yang paling diprioritaskan mungkin sama Bu Ria yang mana? Yang present, pertanyaan berbobot, atau mendengarkan aktif? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang ingin diobservasi dan secara spesifiknya itu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada saat proses coaching terjadi? Saya ingin coaching saya ini bisa menkontribusi dari Oke, baik. Jadi Ibu ingin si coach ini bisa menemukan solusi dalam menyelesaikan masalahnya ya Bu ya? Iya Bu. Nah, untuk pembicaraan observasinya mungkin saya sudah cukup ya Bu perbincangannya. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah hari ini sehat, alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Begini Pak, katanya tadi ada yang mau dibicarakan sama saya. Iya, tadi saya ataupun mulai kemarin saya sedang bingung memikirkan tentang kelas saya. Akhirnya ketika saya masuk dan memberikan pelajaran, anak-anak itu pada ribut, pada bosan, dan kadang-kadang bermain dengan temannya tidak fokus terhadap pembelajarannya. Ya. Oke, jadi mau membicarakan tentang murid-murid Bapak yang tidak fokus terhadap pembelajaran yang sedang diberikan. Iya. Ada yang bermain saat belajar dan
Ya, jadi seperti itu Bu. Dan mungkin harus bagaimana saya pada saat ini. Oke, baik Pak. Bapak ingin dapat apa dari percakapan kita siang ini? Ya, baik. Saya ingin dapat meningkatkan kompetensi saya dalam hal pengelolaan kelas. Iya, Bapak ingin meningkatkan kompetensi Bapak dalam mengelola kelas. Nah, sekarang apa tujuan Bapak ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, sederhana tujuan saya ingin menciptakan kelas yang kondusif sekaligus menyenangkan untuk murid-murid saya. Baik, nah kalau dari pengamatan Pak Ade sendiri nih, kelas dan kondusif menurut Pak Ade itu yang seperti apa sih sebetulnya? Menurut saya kelas yang kondusif itu adalah kelas yang nyaman, dapat membuat murid-murid saya dapat belajar dengan baik, nyaman, dan intinya mungkin tidak ribut ataupun tidak saling mengganggu terhadap teman-temannya. Oh iya, belajar dengan baik, fokus dan tidak mengganggu temannya itu ya Pak. Itu yang idealnya seperti itu. Nah, kalau keadaan murid seperti itu ada di level 1 sampai 10 nih Pak. Sekarang murid Bapak ada di level berapa? Oh iya, bila itu kalau di murid saya adalah sangat beragam Bu. Ada yang 4 itu mungkin paling rendahnya di 4, dan juga ada yang tinggi itu bisa mencapai angka 8, sehingga rentangnya agak jauh. Mungkin yang 4 itu karena memang tidak fokus terhadap pembelajaran. Iya, jadi sekarang ada kebanyakan di level 4 ya Pak. Iya. Jadi Bapak ingin lihat paling tidak murid Bapak di level berapa gitu sekarang? Yang di level 4 ini. Saya menginginkan di level 8. Iya. Yang apa yang menurut Bapak bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 8 tersebut? Ya, sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan Bu, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya agar murid tersebut bisa fokus terhadap belajar. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri nih, murid-murid Bapak senang belajar seperti apa sih supaya mereka bisa fokus Nah, dalam belajar? mungkin ada beberapa hal yang terjadi atau mungkin ketika saya menyampaikan materi pembelajarannya kurang menarik, ataupun mungkin persiapannya kurang, ataupun mungkin alat peraganya juga yang tidak lengkap, sehingga anak-anak lebih suka bermain dengan temannya ataupun tidak memperhatikan terhadap apa yang sedang saya berikan pembelajarannya kepada mereka. Baik, dari solusi yang Bapak sebutkan barusan, kemungkinan yang dilakukan oleh Bapak yang mana dulu nih? Mungkin saya akan bertanya dulu kepada murid-murid saya, kira-kira keinginan mereka seperti apa, ya. Kemudian apakah memang harus melakukan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan keinginan mereka agar pembelajaran yang saya lakukan menarik bagi mereka. Selain itu juga akan memberi penguatan positif kepada mereka jika mereka mengikuti pembelajaran yang baik agar mereka lebih bersemangat untuk belajar. Dalam hal itu fokusnya kepada 2, akan memberikan pembelajaran yang bervariasi sekaligus juga akan memberikan tentang penguatan positif terhadap mereka. Baik Pak, jadi Bapak akan bertanya dulu kepada murid mengenai pembelajaran yang diinginkan, melakukan pembelajaran bervariasi dan memberikan penguatan positif dan mengikuti pelatihan. Seperti itu ya Pak? Ya Bu. Baik, kira-kira yang mana yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini oleh Pak Ade? Ya, karena ini kan sebetulnya membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Mungkin yang terbayang di benak saya adalah akan melakukannya untuk tidak lama lagi, ya, dengan mencoba metode yang bervariasi yang saya kuasai dulu sebelum kepada hal-hal yang belum saya kuasai. Juga sekaligus murid akan diajak kepada hal-hal yang mungkin mereka lebih disenangi. Baik, kapan itu kira-kira bisa dilakukannya? Ya, dalam minggu ini Bu. Dalam minggu ini ya Pak. Oke, baiklah, kita sudah di ujung sesi nih Pak. Apa yang Pak Ade dapat lakukan dari sesi ini? Ya, di
diskusi pada dengan Ibu, alhamdulillah ada pencerahan sehingga mungkin kompetensi saya akan lebih ditingkatkan sekaligus mempersiapkan apa yang mungkin seharusnya disiapkan untuk dibawa ke kelas sehingga anak-anak akan lebih senang dengan saya, termasuk materi-materinya mungkin bisa disenangi oleh mereka. Baik Pak, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan ya Pak. Saya ingin mendengar cerita Bapak setelah menerapkan penggunaan metode yang bervariasi dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Pak. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Sherly. Alhamdulillah ya, tadi Bu Ria sudah melaksanakan praktek coaching dengan Bapak Ade. Alhamdulillah Bu sudah. Ya. Nah, sebelum ke penutup ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu terkait pada pasca observasi. Yang pertama ingin saya tanyakan pada Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu capai? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, jadi Bu Ria sudah melakukan alur cerita ya, dan juga sudah membuat Bapak Ade menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Menurut saya sebagai observer yang lihat Bu Ria itu proses coachingnya dengan Bapak Ade sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah mendengarkan secara aktif dan tetap ada dalam kesadaran penuh ya Bu ya, sehingga si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga ya, Ibu sudah bagus, prinsip coachingnya juga sudah ada di dalam praktek coaching tadi. Pertanyaan selanjutnya nih Bu nih, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lebih baik lagi proses kita, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan lebih maksimal. Begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik sesuai dengan yang Ibu harapkan. Mungkin demikian super bistek kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum